berupa hutang yang lebih dari 1 tahun. Sedangkan hutang jangka panjang itu berupa hutang yang lebih dari 1 tahun, yang seperti utang obligasi, terus hutang hipotek. Nah, sedangkan ekuitas ini adalah kayak modal kita, seperti kayak pendapatan, beban, terus free kita, yang dimana pendapatan itu akan menambah modal itu sendiri, sedangkan beban itu akan mengurangi dari modal. Sama dengan free juga akan mengurangi modal. Nah, sedangkan akun laba rugi itu juga berupa pendapatan dan beban. Nah, pendapatan di sini pun juga merupakan peningkatan pada ekuitas sebagai hasil dari penjualan dan barang dan jasa. Sedangkan beban di sini merupakan penggunaan harta atau jasa untuk memperoleh pendapatan. Dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Nah, di akun di sini pun juga ada memiliki bentuk akun, ada 3 bentuk akun. Yang pertama itu ada bentuk T, yang bisa dilihat di sebelah kiri itu kredit, di sebelah kanan itu debit. Kenapa disebut bentuk T? Dari bentuknya pun juga terlihat seperti huruf T. Nah, di mana bentuk akun T ini paling sederhana. Yang biasa akun ini terdiri 2 sisi. Sisi kanan itu adalah debit, sedangkan sisi kirinya itu sisi kanannya itu debit, sisi kirinya itu ada kredit. Nah, sedangkan mencatat di sisi kiri itu tersebut itu mencatat berupa debit akun. Nah, sedangkan mencatat dari sisi kanan itu disebut kredit akun. Nah, sedangkan akun 2 kolom di sini ada terdapat nama akun. Jadi dari sisi kanan itu debit dan kredit. Debit di sini hampir sama, juga dia mempunyai 2 kolom. Yang pertama, kolom pertamanya itu kolom debit terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, dan kolom referensi seperti kolom debit. Hampir sama juga di kolom yang kredit. Di mana kolom tanggal itu juga untuk mencatat waktu terjadinya transaksi, sehingga dapat dicocokkan dengan bukti transaksinya sendiri. Nah, sedangkan kolom keterangan itu dapat berguna untuk mencatat keterangan-keterangan yang terkait dengan aktivitas dari akun tersebut, misalnya dari vendor, cara-cara pembayaran, terus juga supplier, itu bisa dicatat di keterangan. Sebenarnya hampir sama dari segi debit dan kredit. Nah, sedangkan kolom referensi untuk mencatat nomor itu berupa halaman jurnal akun yang menjadi catatan akun tersebut. Terus akun debit di sini itu juga digunakan untuk mencatat jumlah harus dicatat dengan transaksi tersebut. Di sini ada beberapa, tapi yang lebih akun 2 kolom di sini biasanya hampir sama. Dia tuh ada membedakan di sini. Tapi di akunnya ini juga memiliki kayak gini akun 4 kolom, yang dimana tuh ada beberapa nah, di akun 4 kolom ini terdiri ada 4 bagian utama, yaitu kolom tanggal, keterangan, kolom debit dan kredit, dan ditambah lagi ada mengetahui saldo dari setiap kali dia membutuhkan. Dan di situ juga ada debit dan kredit. Dari sini paham? Kalau di buku juga ada dijelaskan kan mengenai akun-akun ini, yang dimana ada akun T, akun 2 kolom, ada
ada 4 kolom. Ada. Nah, sedangkan kayak di akun ini juga dia memiliki pengelompokan akun yang dimana ada yang seperti tadi, ada akun-akun neraca, terus ada akun laba rugi. Dan dimana di sini juga akun neraca itu ya yang pertama saya jelaskan, yang dimana ada akun aset, akun utang, terus akun modal. Nah, sama dengan halnya juga akun laba rugi itu pun juga disebut akun nominal yang ada laporan rugi labanya yang mencakup akun pendapatan dan akun beban, hampir sama penjelasan pertama tadi juga. Nah, dari akun itu tuh pun juga terbagi, dari akun tersebut terbagi 2 dari akun dalam buku besar. Nah, di sini juga dibagi menjadi 2 seperti akun-akun real, terus akun nominal. Nah, sedangkan akun real di sini pun juga dibagi lagi menjadi 3, yang dimana ada akun aset, akun kewajiban, terus juga akun ekuitas. Sedangkan akun nominal pun juga dia bagi lagi juga dengan akun pendapatan dan akun bebas. Nah, di sini juga ada beberapa pedoman pengisian akun. Dari aktivitas di sini, di sebelah di debitnya, kalau aktiva itu sama halnya dengan di sebelah debitnya itu ditambah, sedangkan di kreditnya itu berkurang. Jadi untuk semua akun yang termasuk dalam kelompok akun aktiva itu, bila akunnya bertambah nilai dari aktiva itu, maka dimasukkan di sisi debit, sedangkan bila berkurang nilai aktivanya itu dimasukkan di sisi kredit. Hampir sama pun juga di hutang. Jika akun tersebut menambah nilai, maka di debitnya akan berkurang. Tetapi jika ada penambahan, ada pengurangan di segi nilai, kreditnya pun juga akan bertambah. Nah, sama halnya dengan modal pun juga di sini, bila akun tersebut bertambah nilai, maka dimasukkan di sisi kredit. Jika nilai modalnya itu bertambah, maka di kreditnya itu pun juga bertambah. Bila berkurang nilai bila modal itu berkurang, maka dimasukkan di segi debit. Jika penjualannya itu akan berkurang, maka dimasukkan di debit. Sebaliknya, jika di penjualannya itu akan bertambah, maka dimasukkan di segi kredit. Nah, bebannya itu tuh juga sebaliknya juga, jika bertambah jika nilainya itu bertambah, maka akan dimasukkan di debit. Dan jika bebannya itu akan berkurang, maka akan dimasukkan di kredit. Dividen di sini pun juga hampir sama beban, yang dimana jika nilainya pun bertambah, maka akan dimasukkan di debit, dan jika nilainya pun berkurang, maka akan dimasukkan di kredit. Ada yang kurang paham? Apa ada teman-teman yang mau menambahkan terkait pengisian akun kalau ada yang lebih paham?